Insiden tak terduga mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani. Usai agenda pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum selesai, aktris berusia 39 tahun itu secara mengejutkan menolak meninggalkan ruang sidang sebelum bukti rekaman yang ia anggap krusial diputar di hadapan majelis hakim. Tindakan Nikita yang bersikukuh meminta rekaman tersebut diperdengarkan membuat suasana ruang sidang sempat memanas. Ketegangan meningkat saat petugas rutan mencoba membawa Nikita kembali ke rutan Pondok Bambu. Ia menolak dengan tegas, bahkan menolak mengenakan rompi tahanan. Penolakan itu terjadi di hadapan publik dan awak media, memperlihatkan ketegangan yang tengah melingkupi diri Nikita. Menanggapi aksi emosional tersebut, pakar ekspresi dan bahasa tubuh, Dodi Triasmara, angkat bicara dan mencoba menjelaskan situasi hati Nikita lewat mimik wajahnya. Itu memang mukanya sudah langsung keras gitu ya. Terus kemudian bahkan dia tadi nolak untuk sampai pakai bajunya itu ya, pakai rompinya itu. Terus sehingga ya sedikit kemudian agak dipaksa gitu ya. Ya itulah kondisi kemudian situasi yang dia hadapin. Itu sih kelihatan dari mukanya udah marah gitu ya. Jadi terus body posture-nya juga, gerakan tangannya nolak-nolak. Yang terlihat Mbak Niki kan memang jadi sangat keras gitu ya. Terus kemudian juga kalau dari suaranya pun sudah nada suaranya udah sangat tinggi, gerakan-gerakannya gitu ya. Terus ketika proses tatapan itu ya sebenarnya dia mau siapa yang lebih dominan terhadap yang lain, berusaha menguasai itu. Hanya jaksanya itu terlihat berusaha untuk jauh lebih tenang karena dia in position sebagai penegak hukum, dia ingin kasih lihat gitu ya. Jadi saya tetap akan berlaku dengan tetap baik gitu ya, tetap coba untuk melakukannya dengan prosedur sehingga supaya tidak terjadi ada ekses sampingan lagi sih Mbak. Jadi itu yang coba dilakukan, hanya memang prosesnya tidak sederhana karena ini udah tingkat ada emosional. Yang terlihat jauh lebih tenang pasti jaksanya berusaha untuk terlihat jauh lebih tenang, dia nahan emosi karena dia kan model orangnya sangat ekspresif, pada dasarnya ekspresif, terus kemudian memang terbiasa untuk let's say menunjukkan kalau dia suka, kalau emosi dia emosi, jadi dia sangat ekspresif. Jadi terlihat memang dominansinya dia jadi sangat terlihat karena yang satu berusaha untuk lebih tenang karena dia sebagai petugas gitu. Kalau nggak nanti kan punya ada ekses samping tadi seperti itu. Bentuk protes terbuka yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap jaksa dan majelis hakim dalam persidangan kala itu sontak menjadi sorotan utama. Dengan nada tinggi dan emosi yang memuncak, Nikita bersikukuh agar rekaman yang berisi tudingannya terhadap Reza Gradi segera diputar di ruang sidang. Ia menilai rekaman tersebut sebagai bukti penting yang dapat menguatkan posisi dan pembelaannya dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya. Namun, alih-alih ditanggapi, amukan dan desakan Nikita justru diabaikan. Jaksa penuntut umum dan majelis hakim memilih meninggalkan ruang sidang, seolah enggan merespons protes keras yang dilontarkan sang terdakwa. Lantas seperti apa pandangan Dodi Triasmara selaku pakar ekspresi melihat sisi netral atau tidaknya hakim yang memimpin sidang Nikita? Netralitas pasti sangat dibutuhkan karena di sini kan yang jadi penengah gitu ya, jadi menjembatani prosesnya ini. Apa istilahnya? Karena kadang-kadang cara let's say penasehat hukumnya melontarkan pertanyaan dan batasan-batasan koridor pasti udah ada aturannya. Nah, disitulah kemudian ya hakim itu dibutuhkan untuk tadi sikapnya, cara dia intonasi suaranya. Netral kan bisa akan jadi sangat terlihat kalau dari sisi NLP, body posture dan segala macam itu terlihat gitu ya. Jadi kalau ke pihak A dia sama,
ke pihak prosesnya seperti ini, ke pihak B-nya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya dia tegur, ya dia akan juga tegur sama. Kalau misalnya dia melewati batas-batas atau koridor tertentu. Nah itu konteksnya netralitas. Ya, pause-nya juga kelihatan. Sebenarnya kenapa nggak di stop? Ingin tahu intensi atau arah pertanyaannya ke arah mana. Sepanjang itu kemudian masih dalam batas koridor gitu ya, dalam batas koridor. Mau cara itu kan masalah caranya. Kalau orang bicara menyampaikan sesuatu, idenya sesuatu bisa dengan sangat semangat. Hanya kemudian di sini kan kembali netralitasnya itu ya, berusaha untuk dibuat jadi lebih netral, dibuat untuk jadi lebih firm. Kalau begitu melewati batas tertentu, ibaratnya kalau orang kelihatan itu, kalau di dalam permainan itu permainan bola lewatin garis berarti udah prit gitu kan ya. Jadi nah ini hakimnya dalam hal ini menurut saya dia kasih batasan koridor itu dan dia akan negur gitu ya. Jadi tolong ini sini batasnya, konteksnya apa, sementara dia mau ngasih lihat juga. Nah disinilah perlunya jadi pose-nya tadi, ini tadi sikapnya tadi, cara menyampaikan kata-katanya harus terlihat lebih tenang, lebih bijak gitu ya. Nah kan kelihatan kalau itunya. Jadi kelihatan mana sebenarnya pihak yang kemudian menjelaskan dengan logik, nalar, dengan bukti dan evidence yang ada, atau kemudian dia mengarahkan ke titik tertentu, itu juga pasti akan terlihat sangat jelas. Kemarahan dan ketegangan yang diperlihatkan Nikita Mirzani dalam sidang ternyata bukan terjadi begitu saja. Diketahui, emosi sang aktris sudah mulai memuncak sejak kehadiran salah satu saksi yang dihadirkan oleh pihak Reza Gladys, yakni Sheila Saukia. Dalam persidangan tersebut, Sheila memberikan kesaksiannya yang tampaknya membuat Nikita merasa terpancing secara emosional. Menurut pengamatan pakar ekspresi dan bahasa tubuh, Dodi Triasmara, tanda-tanda ketidaknyamanan Nikita sudah mulai terlihat sejak awal Sheila memberikan keterangan di depan majelis hakim. Gerakan tubuh Nikita mulai menunjukkan ketegangan, termasuk gestur-gestur kecil seperti mengetukkan jari, menghela napas panjang, hingga perubahan raut wajah yang mengindikasikan rasa tidak setuju dan kemarahan yang tertahan. Ya, jadi Mbak Niki karena bisa jadi ya beliau ada di bagian dari proses itu gitu ya, atau kemudian juga sebenarnya kan kalau di antara yang tuntut dan dituntut gitu kan ya, yang menuntut dan dituntut, kalau yang menuntut kan ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu logiknya ya, kalau dari dia kan menjelaskan, meyakinkan caranya dia bahwa yang disampaikan, yang dituntut itu adalah benar. Sementara pihak yang dituntut akan menyampaikan atau memastikan apa yang dia tuntut itu sebenarnya bisa jadi tidak tepat atau tidak benar. Nah, proses ini yang kemudian kalau diperhatikan tadi, jadi gimana caranya mempengaruhi orang itu untuk kemudian punya pendapat, jadi istilahnya berusaha untuk menyampaikan informasinya bahwa inilah sebenarnya atau faktanya terjadi. Nah, itu yang dan Mbak Niki berusaha pasti untuk ngarahin ke titik itu. Kalau ada di posisi Mbak Niki, begitu juga sebaliknya di posisi yang si penuntutnya. Titiknya kalau secara neuroscience itu kan gini, ketika orang ada di titik emosi gitu, logiknya jadi nggak berproses gitu ya, sehingga ketika ada satu impuls atau ada satu rangsangan gitu ya, jadi maka kemudian dia akan berusaha merespon itu. Jadi yang diproses bukan logik berpikirnya. Nah, proses ini memang kemudian membuat orang jadi bisa terpicu. Nah, ini yang bisa dibuat sama siapapun, pihak siapapun. Hanya kemudian ketika kita berproses atau berpegang pada tadi data dan faktanya, maka logiknya pasti akan lebih bisa diproses dan kemudian lihat interkoneksinya seperti apa. Mau dibuktikannya dalam hal apa? Karena kan yang dibutuhkan dalam proses peradilan ini adalah apa yang disampaikan atau apa yang misalnya
dipermasalahkan, bisa diduduk perkarakan dengan benar. Nah, jadi itu kan butuh logik ya. Nah, bagaimana kemudian dari salah satu baik pihak yang ini menjelaskan secara logik sehingga orang juga bisa melihat bahwa sebenarnya ini yang dalam posisi yang benar atau dalam konteks ini siapa yang lebih benar gitu ya. Itu bisa lebih diperlihatkan tanpa harus menunjukkan ya. Hanya kemudian proses itu yang sebenarnya mau diarahkan supaya ekstrim gimana nah, itu yang bisa dikasih lihat dalam proses peradilan itu, Mbak.